Hello everyone, let us introduce ourselves. My name is Yohanes Yusnumidiandra. My name is Muhammad Jabar. Here we learn how to use connectors of contrast to express contrast in English. Below are some common transitional words and phrases to show contrast. Dilihat dari namanya, connector of contrast berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat yang bertentangan. Contoh connector of contrast itu though, although, even if, even though, despite or in spite, the fact that, however, and nevertheless. The first one is though. It is used to show that two ideas are opposing one another. Artinya sama dengan although, yaitu meskipun, walaupun, tetapi, dan juga namun. Though hanya digunakan untuk situasi yang lebih informal. Letaknya biasa di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Contohnya itu adalah I just ate, I'm still hungry though. Though the meal was spicy, it was really delicious. Though you bought her an expensive gift, Tiara still haven't forgiven you. Yang kedua ada although, walaupun, ada juga meskipun. Letaknya di awal atau tengah kalimat. It is used for introducing a new statement that makes main statement surprising. Digunakan jika suatu peristiwa sudah selesai digunakan. Bisa juga untuk mempertentangkan suatu hal yang terjadi di luar kebiasaan. Contohnya yang pertama itu, although you bought her an expensive gift, Tiara still haven't forgiven you. Walaupun kamu sudah membelikannya hadiah yang mahal, Tiara masih tetap tidak memaafkan dirimu. Although she loved her job, she decided to quit her job. Walaupun dia mencintai pekerjaannya, dia memilih untuk tetap keluar dari pekerjaannya. I'm still hungry, although I just ate. Aku masih lapar, walaupun aku baru saja makan. She walked home by herself, although she know that was dangerous. Dia tetap berjalan ke rumahnya sendirian, walaupun dia tahu bahwa itu berbahaya. Lalu apa perbedaan even if dan even though? Apakah even if sama dengan even though? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak sama dan tidak dapat ditukarkan. No, they are not interchangeable. Lalu apa bedanya? Even though menekankan pada sebuah fakta atau sesuatu yang sudah sering terjadi. Sedangkan even if masih berupa imajinasi atau sesuatu yang belum nyata terjadi. Bisa dikatakan bahwa even if adalah bentuk pengandaian. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu even if, masuk ke penjelasannya. Artinya sekalipun. Digunakan jika kejadian tersebut masih dipikirkan atau belum dilakukan, berandai-andai. Contoh, even if you bought her an expensive gift, Tiara still wouldn't forgive you. Meskipun kamu membelikan hadiahnya yang mahal, Tiara tetap tidak akan memaafkanmu. Even if he's tired, he keep practice for the next baseball competition. Walaupun dia lelah, dia tetap berlatih untuk pertandingan bola basket selanjutnya. My mother has already had lunch, even if she's not hungry. Ibu saya sudah makan siang, meskipun beliau tidak lapar. Berikutnya ada even though, artinya sama juga dengan although. Used as a stronger way to say though or although, memberikan efek penekanan yang lebih tegas. Contohnya, even though you don't like Mr. Rudy, you should try to be nice to him. Walaupun kamu tidak suka kepada Mr. Rudy, kamu harus tetap mencoba untuk menjadi baik di depan dia. Yang kedua, he always get the highest grade from the courses, even though he does not work regularly. Dia tetap mendapatkan nilai tertinggi dari pelajarannya, walaupun dia tidak bekerja atau tidak belajar yang sering. Yang ketiga, they decide to play even though it was snowing. Mereka tetap memilih untuk bermain walaupun terjadi snow atau itu salju. Yang berikutnya ada despite or in spite of. Artinya sama dengan although. It is used to show something which happened without being affected by something else. Digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Penggunaan kata despite dan in spite of selalu diikuti oleh kata benda atau noun, kata ganti, pronoun, dan present participle, verb ing. Karena itu mereka tergolong preposition. Contoh yang pertama itu despite the fact that atau in spite the fact that you bought her an expensive gift, Tiara still haven't forgiven you. Terlepas dari kenyataan bahwa kamu membelikannya hadiah yang mahal, Tiara masih belum memaafkanmu. I can manage to stay cheerful despite everything. Saya tetap bisa ceria, terlepas dari segala-galanya, walaupun banyak hal yang terjadi. In spite of warning, he did not take any precautions. Meskipun sudah diperingatkan, dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Yang berikutnya ada however. Bagaimanapun, biarpun, akan tetapi. Digunakan jika pertentangan yang terjadi sudah dapat diprediksi sebelumnya. Contohnya,
We all tried our best. However, we lost the game. Kami semua sudah mencoba yang terbaik, namun kami tetap kalah. That man has much money. However, he isn't happy at all. Orang itu punya banyak uang, namun dia sama sekali tidak bahagia. I can understand everything what you have said. However, I'm totally against it. Saya mengerti semua yang Anda katakan, namun tetap saja saya menentangnya. Berikutnya ada nevertheless. It is used to say something which contrasts with what has just been said. Artinya sama dengan however, tapi penggunanya bersifat lebih formal. Digunakan untuk hal yang mengejutkan atau tidak biasa. Contohnya, the place was so beautiful. Nevertheless, we did not want to spend our holiday in here. Tempatnya sangat indah, namun kami tetap tidak ingin menghabiskan liburan kami di sini. They lost the game. Nevertheless, they continue to play. Mereka kalah, meskipun demikian, mereka terus bermain. He was very tired. Nevertheless, he went on walking. Dia sangat lelah, meskipun demikian, dia terus berjalan. Yang kedelapan adalah whereas. Padahal, sedangkan, sebaliknya. It is used for comparing two things which have significant difference from each other. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang sama sekali berbeda. Contohnya, chicken meat is white, whereas cow meat is red. Daging ayam itu berwarna putih, sedangkan daging sapi berwarna merah. Her hair has a natural wave, whereas her sister's hair just straight. Rambutnya bergelombang secara alami, sedangkan rambut adiknya itu lurus. Yang ke-9, on the other hand, yang artinya di sisi lain. It is used to say something that is different from the first things mentioned. Contoh, yang pertama, we had no money but on the other hand, we were very happy. Kami tidak punya uang tetapi di sisi lain kami sangat bahagia. Yang kedua, I like playing football. On the other hand, my brother like playing basketball. Yang artinya saya suka bermain sepak bola. Di sisi lain kakak saya suka bermain basket. Yang ketiga, this private school is very expensive. On the other hand, education of the school is very well. Yang artinya sekolah swasta ini sangat mahal. Di sisi lain pendidikan sekolah sangat baik. Yang ke-10, otherwise. Used to show what the result will be if the thing on or condition mentioned before does occur. Contoh, 1. Walk slowly on the ice, otherwise you will fall. Yang artinya berjalan perlahan di atas es, jika tidak Anda akan terjatuh. 2. Take your umbrella, otherwise you will get wet. Yang artinya ambil payungmu, kalau tidak kamu akan basah. 3. I had better study for my exam, otherwise I won't pass the course. Yang artinya saya lebih baik belajar untuk ujian saya, jika tidak saya tidak akan lulus kursus tersebut. Yang ke-11, nonetheless, yang artinya namun meskipun begitu. It is used to link to contradictory talk. Digunakan untuk menghubungkan dua pemikiran yang kontradiktif. Contoh, 1. He worked with very little salary but he was happy with his job nonetheless. Yang artinya dia bekerja dengan gaji yang sangat kecil namun dia senang dengan pekerjaannya. 2. The food was unsalted but it was nonetheless delicious. Yang artinya makanannya tawar tetapi tetap enak. Yang ke-12, yet or but, yang artinya namun akan tetapi dan meskipun begitu. It is used to add statement which if different from what you have said before. Contoh, 1. They heard us but they did not understand what we said. 2. I know the answer to the problem but I don't know why it is. 3. He is a very handsome but he is very rude person.
4. I like milk, my sister prefers tea, yang artinya saya suka susu tetapi saudara perempuan saya lebih suka teh. 5. I wanted to sleep early, yet there was a lot of noise, yang artinya aku ingin tidur lebih awal namun ada banyak suara berisik. Yang ke-13, instead, yang artinya malahan sebagai gantinya. It means in place of something of someone else. Contoh 1. There is no chocolate now, I can give you some sugar instead, yang artinya tidak ada coklat sekarang, sebagai gantinya saya bisa memberi Anda sedikit gula. 2. Would you like to go to another place instead of cinema? 3. Instead of complaining, you should try to be a konstruktif, yang artinya daripada mengeluh Anda harus mencoba menjadi seorang konstruktivis. Yang ke-14, will, yang artinya sementara, selagi, sedangkan. It means during the time or throughout the time. Contoh 1. Will Kennedy was in London, he went to see Susan, yang artinya saat Kennedy berada di London, dia pergi menemui Susan. 2. Will you were pregnant, my little girl was 1 year old, yang artinya saat Anda hamil, gadis kecil saya berumur 1 tahun. 3. Will you were talking on the phone, the door was knocked, yang artinya saat Anda sedang berbicara di telepon, pintunya diketuk. Nah, yang terakhir 15. Unless, yang artinya kecuali jika. Contoh, I can buy a new phone unless I get a job, yang artinya saya tidak bisa membeli ponsel baru kecuali jika saya mendapatkan pekerjaan. 2. I will be insane unless you start to talk with me anymore, yang artinya aku akan menjadi gila kecuali jika kamu mulai berbicara denganku. Sekian, terima kasih.